Sebagai pengantar ya saya ingin jelaskan ya bahwa memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh majikan untuk mengurus RTK ini. Kenapa persyaratan ini perlu? Ini semata-mata untuk memastikan, untuk memberikan jaminan bahwa teman-teman yang ikut RTK ini nantinya akan diluluskan oleh JIM. Ini yang kita inginkan, bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan ya teman-teman yang sudah ikut RTK, yang sudah daftar, sudah bayar ya, ini nantinya akan diluluskan. Sebab kalau tidak lulus persyaratan di KBRI, pasti di JIM pun nggak akan lulus, karena syarat-syarat yang dibuat oleh KBRI ataupun KJRI itu sebetulnya sama saja dengan yang diminta oleh JIM ya. Misalkan ada KWSP, ada rekening koran, ada syarikatnya, ada SSW, SSM ya, bukti pendaftaran. Itu kan juga diminta oleh JIM. Jadi kalau sekarang nggak ada itu, nanti di JIM akan ditolak gitu kan. Nah, ini kenapa penting? Karena saya tahu persis di luar sana itu banyak calo-calo paspor ya. Calo paspor itu kan amburadul banyaknya gitu ya di luar sana. Ada yang katanya ngurus 2.000, ada yang katanya 1.500, ada 2.500. Ini kan kasihan, sudah bayar paspor sampai 2.000 katakanlah, tetapi oleh JIM akan ditolak juga. Nah, ini kan cilaka 13 ya. Ini juga banyak yang nggak ngerti nih Mas ya. Okay. Orang ini seolah-olah kalau sudah punya paspor itu sudah sah. Anggapannya ya saya udah punya paspor berarti saya legal. Enggak, paspor itu nggak ada gunanya. Paspor itu tidak ada gunanya kalau tidak ada permit kerjanya. Ya, jadi yang penting itu bukan paspornya, yang penting itu permit kerjanya gitu ya. Jadi salah ya, sangat salah kalau sampean itu bikin paspor sampai 2.000, 1.500, 2.000, buat apa gitu ya. Wong tetap ilegal juga atau tetap kosong juga. Ini loh masalahnya. Dan kita juga pastikan ya bahwa orang-orang yang sudah lulus diloloskan oleh KBRI itu majikannya mendaftarkan ke JIM. Oleh sebab itu, kalau sudah paspor, kita nggak kasih dulu paspornya. Kita kasih kopi paspornya dulu untuk digunakan oleh majikan mendaftar ke JIM. Kalau sudah didaftar, nanti akan kita kasih. Ini tujuannya supaya majikan ini betul-betul mendaftarkan, bukan cuma dapat paspor terus pergi. Oke. Ini kan banyak kan gitu nih, banyak kan kalau udah dapat paspor udah selesai, saya udah punya paspor, tenang. Ya punya paspor kena tangkap juga kalau nggak ada perminnya kan begitu ya. Nah ini banyak sekali penipuan. Mungkin 2-3 hari yang lalu kan ramai tuh saya jelaskan. Puluhan orang tuh yang kena tipu loh Mas. Oke. Ada yang bikin paspor permit sampai 7.000, 8.000 buat apa? Ya. Jadi kalau saya ingatkan ya berulang-ulang, jangan sekali-kali pakai calo. Udah pasti kena tipu. Karena di KBRI juga nggak akan lulus. Sampean udah bayar, katakanlah bayar 2.000, paspornya nggak keluar juga. Begitu dikontak lagi orangnya diblok kan bisa. Itu ada kemarin kan dengar tuh ya. Puluhan orang tuh datang ke KBRI itu. Pak, saya kena tipu 7.000 bikin permit lah, salahmu dewe kan dan angel gitu kan. Tapi kan kita tidak boleh membiarkan warga kita kena tipu, ya. Kita justru ingin melindungi warga kita, jangan sampai kena tipu. Nah ini sebenarnya tujuannya ya. Apalagi ada yang bilang tuh ramai tuh di media tuh Cak ya, di grup-grup PKI itu, di grup-grup PKI. Wah bikin paspor Bangladesh gampang sehari jadi. Siapa yang ngomong sini, yang ngomong datang ke sini gitu ya, yang bilang bikin paspor Bangladesh 1 hari seminggu selesai, datang sini. Saya suruh datang, gak ada yang datang tuh. Nah itu berarti dia nipu. Dia itu yang biasa gitu, yang ngomong gitu tuh biasanya calo-calo. Yang berkepentingan Pak. Yang berkepentingan. Jadi kalau ada orang mau bikin Indonesia ribet, Bangladesh 1 hari selesai, tipu. Orang saya juga kenal kok sama dubes Bangladesh gitu ya. Dia itu 3 bulan tuh ya.
Karena dia paspornya dibikinnya di Bangladesh sana. Oh, Bukan gitu. iya, di sini daftar, nanti dikirim pendaftarannya dikirim ke Bangladesh, bikin paspor di sana, dikirim balik ke sini. Filipina juga begitu. Ya, Filipina juga begitu. Ya. Jadi dipahami betul ya bahwa persyaratan yang kita minta itu semata-mata untuk melindungi teman-teman semua ini jangan sampai jadi korban calo. Calo itu dengan berbagai macam cara. Itu yang ribut-ribut KBRI, ribet KBRI itu calo semua itu. Saya tahu ya. Misalkan ada syarikat yang baru, ini lucu-lucu nih saya. Ada syarikat daftar punya SSM. Baru sebulan dia bikin SSM ya. Betul. Baru sebulan sampaikan rekeningnya isinya 50 ringgit. Lah syarikat apa 50 ringgit Bang? Syarikat jadi-jadian. Syarikat seperti ini itu cuma mau jadi calo paspor ya. Itu jadi paspor. Jadi yang bilang persyaratannya susah, kalau perusahaannya benar, perusahaan yang benar, proper ya, nggak mungkin dia punya rekening 50 ringgit atau ujuk-ujuk tiba-tiba bikin perusahaan daftar SSM yang 40 ringgit apa itu ya. Iya. Jadi ini yang harus dipahami ya, bukan kita nggak ada yang kita bantu ya, tetapi mempersulit itu tidak ada, tetapi kita ingin memastikan teman-teman itu jangan jadi korban. Jangan jadi kena tipu, itu saja sebetulnya. Buktinya sudah banyak ya. Kalau nggak percaya sih dia datang ke KBRI dulu, laporan-laporan orang kena tipu. Yang nipu orang Indonesia juga tuh kan? Iya, tapi masih belum dipublikasikan lagi. Udah ada itu di Facebook. Udah ada. Udah ada. Yang nipu orang Indonesia juga, perempuan pula. Kerja kebun, Pak. Kerja kebun pula. Kerja kebun jadi calo paspor, ngurus permit, ngurus orang pulang, ngurus SPLP, macam-macam diurus. Ngurus surat nikah pun ada. Semua palsu. Itu saya lihat, itu palsu semua itu. Jadi apa kalian ini mau ketipu begitu? Jadi kalau ada apa-apa, jangan tanya calo, jangan percaya calo. Yang namanya iklan-iklan di Facebook, namarin ngurus permit, ngurus party, itu tipu semua. Yang bilang nggak terima-terima penipu sini datang sama saya sini. Ya, yang merasa bukan penipu ngiklanin paspor itu ya, bikin paspor, bikin permit, bikin SPLP. Yang ngaku bukan penipu datang sini. Pasti penipu. Saya jamin itu, ya. Saya jamin. Nggak ada calo-caloan ya, nggak ada ya. Jadi itu ya. Nah, pada sore hari ini silakan tanya apa saja, boleh ya. Jangan tanya ke orang lain, tanya ke kita. Mas Mungkini juga banyak memberikan penjelasan. Kemarin saya lihat ada YouTube-nya, bikin paspor gampang aja tuh. Iya. Selepas sholat duhur sudah siap. Sudah siap. Ribetnya di mana? Yang ribet itu yang nggak memenuhi syarat. Kalau sampean nggak memenuhi syarat, pasti permitnya nggak akan jadi. Itu ya. Dan yang kedua, sebetulnya yang ngurus RTK itu majikan. Iya, majikan. Majikan yang harus ngurus. Jadi kenapa PM-nya ribut? Saya juga bingung. Kalau majikannya nggak ngerti, datang sini. Datang ke KBRI ya, atau Facebook saya boleh ya, di Facebook saya. Ya, tanya apa yang nggak jelas, silakan tanya. Tapi kalau PMI-nya yang ribut, nah ini jangan-jangan calo juga nih yang ribut gitu. Jadi ya, sekali lagi ya, jangan sekali-kali percaya sama iklan-iklan di Facebook grup-grup TKI. Itu semua calo. Percaya saya. Kalau ada yang merasa saya bukan calo Pak, datang sini. Ya. Yang bilang bukan calo, datang sini. Temui saya, kapan saja boleh. Jadi begitu ya. Jadi itu sebagai pengantar ya. Kenapa kita terus mengadakan penjelasan? Karena di luar sana banyak yang kena tipu ya. Kalau di jumlah uangnya itu ratusan ribu ringgit itu Kak. Iya, betul. Ratusan ribu itu. Ada yang Pak saya udah bayar 7.000 bikin permit, ini malah dapat permit palsu. Kan lucu ya. Nggak ada yang gitu-gitu ya. Saya kira itu ya sebagai pengantar kenapa kita melakukan ini. Dan sekali lagi nanti Mas Mungkini boleh tanya saya atau Pak Irga, apa sih yang bikin masyarakat itu merasa susah? Ya silakan, nanti kalau ada yang langsung pun boleh juga ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Jadi boleh Mas, silakan tanya apa saja boleh. Yang penting jangan tanya rekening saya isinya berapa. Oke,
kita mulai, dan di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang hampir berulang dan ya itu aja. Tapi masih banyak juga yang belum memahami. Oke, di poin yang pertama, untuk berkaitan biaya pembuatan permit RTK, apakah diperbolehkan majikan memotong gaji pekerja? Karena kasus ini masih banyak terjadi di lapangan, potong gaji setiap bulan, dan di mana nantinya untuk membuat aduan berkaitan hal ini. Ya, ini sebetulnya ini bukan yang mensyaratkan ini bukan KBRI. Yang mensyaratkan ini kerajaan Malaysia bahwa biaya pengurusan permit RTK itu ditanggung oleh majikan. Ya. Itu udah pasti ya, karena itu adalah persyaratan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Saya tahu di luar sana itu ada yang majikan motong, ada yang bayar separuh-separuh ya. Tapi KBRI adalah kalau ada yang dipotong oleh majikan, laporkan kepada KBRI. Oke. Ini kita sudah panggil banyak majikan. Kita sudah panggil majikannya, kenapa kamu potong ini? Ya akhirnya diselesaikan. Tetapi kalau mereka dipotong, tetapi terus diem-diem aja, kan saya nggak tahu, Kang. Ya namanya itu sudah sepakat. Sepakat ya. Kalau sepakat ya jangan komplain gitu Ya, dong. kalau udah sepakat ya jangan komplain. Kalau sampean sudah mau bayar, sepakat ya, saya nggak bisa melarang juga. Tetapi dari sisi aturan itu dibayar oleh majikan. Kalau ada yang merasa nggak terima atau keberatan dipotong, majikannya maksa memotong, panggil saya. Majikannya saya blacklist. Nggak boleh lagi merekrut pekerja Indonesia. Gampang aja kalau saya itu ya. Tapi kalau sampean dipotong atau bayar separuh-separuh, terus ya udah, tapi terus di media sosial ribut gitu ya. Kalau ini ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ribut datang bawa majikannya atau kasih tahu, Pak, ini majikannya ini saya dipotong padahal saya nggak mau. Ya itu kita panggil. Banyak kok itu ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 2. Sedikit baca Apa itu? tambahan daripada Monggo. Mas. Jadi selain daripada itu, ketika teman-teman mendatangani kontrak kerja, tolong dilihat baik-baik, disemak baik-baik bahwa di situ di dalam satu poin kontrak kerja itu sudah jelas bahwa semua biaya terkait dengan rekalibrasi itu majikan yang harus tanggung. Iya, Jadi betul. teman-teman ketika tanda tangan kontrak kerja pun harus juga membaca dengan baik. Di halaman nomor Sebenarnya. 7. Nah, poin 7 itu tuh. harus dibaca baik-baik. Jadi teman-teman itu ketika tanda tangan tidak hanya tanda tangan, tapi tolong dibaca baik-baik. Jadi ketika ada sesuatu pun, dan yang kedua, ketika membawa paspor Cak untuk foto ambil gambar ke KBRI, pasti kan membawa kontrak kerja tuh, Betul. harus menunjukkan. Nah, teman-teman pun harus bisa membaca tuh kontrak kerja. Ketika ada memang itu ada potongan, silakan datang. Seperti yang disampaikan Pak Dubes, datang ke counter part 2 atau part 1 di counter tenaga kerja, kita akan selesaikan sebagaimana tadi Pak Dubes sampaikan. Demikian, Cak. Oke, siap. Ya, jelas ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Apa yang harus dilakukan bagi PMI yang sebelumnya sudah mendaftar RTK 1.0 tapi sampai di saat ini belum mendapatkan paspor, dan juga masa berlaku paspor itu tidak cukup. Karena yang sebelum ini kan bisa daftar. Nah, kemudian sebelumnya mungkin juga di waktu itu masih 18 bulan lebih. Ketika sekarang permit sudah keluar, sudah nggak nutut. Itu apa yang harus dilakukan, Pak? Dia tinggal bikin paspor saja. Kalau dia RTK yang 1.0 atau RTK sebelum yang pertama, itu kan syarat untuk minta paspornya dia sudah daftar yang bayar 500 itu, Iya. bukan Sagaran. Iya. Jadi kita tahu banyak, dan ini juga banyak kasus, karena proses di gymnya itu waktu dia daftar cukup 18 bulan. Betul. Ya, tetapi pada saat dia mau tamprin, ya karena prosesnya lama nunggu tamprin, masa berlaku paspornya kurang 18 bulan. Ya. Nah, dalam kasus demikian silakan datang ke KBRI ya dengan membawa bukti yang receipt yang bayar Receipt yang 500 itu. yang pertama. Yang pertama. Oke. Yang pertama. Nah, nanti kita ganti paspornya. Tapi untuk yang di poin ini, apakah majikan sebelumnya harus mendaftar di Naker terlebih dahulu? Ya, dia harus daftar dulu karena begini. Pada saat 1.0 itu kan bagi yang pasportnya katakanlah waktu itu 20 bulan katakanlah Ya, cukup. Kita nggak tahu majikannya langsung daftar ke gym. Tetapi pada saat dia mau mengurus paspor, maka berlaku majikannya daftar online.
Oh, berarti sama seperti metode yang saat ini jalan. Di saat ini jalan. Oke. Ini apa tujuannya? Supaya juga untuk memastikan bahwa majikannya itu bukan majikan abal-abal. Betul sekali. Ya, jadi ini untuk mungkin dulu yang RTK poin 1 itu lewat agent. Ya, udah ini paspornya masih cukup, nggak payah daftar KBRI, langsung agent. Begitu masa berlakunya kurang, dia harus balik minta paspor. Nah, di sini kita minta majikannya untuk daftar. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa majikannya itu bukan majikan abal-abal. Jadi ini kembali juga untuk melindungi. Untuk melindungi teman-teman PMI ini. Jadi bukan untuk dan daftar itu kan online aja. Iya, online duduk di rumah. Duduk di rumah. Kalau mau tampil tidur boleh juga, gitu ya. Tinggal kein, Ingin, lalu selesai kirim. Ya, jadi nggak masalah. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3. Nah, ini yang di luaran sana yang ngomong-ngomong sulit itu toh. Oke, dokumen apa saja yang majikan harus sediakan sebelum melakukan permohonan paspor RTK pekerjanya di sistem Naker? Nah, ini Naker yang jawab nih. Biar ada ini nih, Pak Naker yang jawab. Ya. Bagaimana beberapa live sebelumnya sebenarnya sudah disampaikan Pak Dubes bahwa beberapa dokumen yang perlu disubmit itu adalah yang pertama adalah identitas majikan. Identitas majikan, baik itu IC-nya. Yang kedua adalah SSW atau katakanlah dokumen surat izin si syarikatnya tersebut. Yang berikutnya adalah apabila nanti ada pekerja atau PIC-nya, disampaikan juga KWSP-nya. PIC yang ada di syarikat tersebut. Yang berikutnya adalah dokumen, yang pasti dokumennya pekerja. Dokumen pekerja itu kan ada baik itu paspor, SPLP maupun NIK, gitu kan. Termasuk nanti kita di dalam sistem ada template surat jaminan majikan. Jadi nanti tinggal di download atau dimuat turun surat jaminan tersebut. Lalu ditandatangan, diupload lagi di sistem KBRI. Nanti kita akan lakukan semak atau kita verifikasi. Nah, semua dokumen ini sebagai satu lagi spesimen tanda tangan. Kenapa kita perlukan spesimen tanda tangannya majikan? Karena ketika tanda tangan dokumen perjanjian kerja maupun surat jaminan, kita akan mencocokkan dokumen tanda tangannya dengan spesimen tanda tangan. Nah, dalam hal ini kami pesan lagi kepada setiap majikan, dan ini harus teman-teman pekerja juga harus memahami bahwa setiap dokumen itu benar-benar harus ditandatangan oleh pengarah atau majikannya, bukan oleh agen dengan memasukkan tanda tangan majikan. Karena beberapa belakangan ini kami ketahui ada dokumen yang ditandatangan bukan oleh majikannya, tetapi oleh agensinya, artinya dipasukan. Nah, ini yang perlu ketahui teman-teman, beberapa syarikat memang sudah kita luluskan. Kalau kita sampaikan pada kesempatan ini, Pak Dubes, Cak, bahwa dari sejak akhir Februari sampai dengan 13 Mei ini, total syarikat yang sudah kita luluskan di wilayah KBRI Kuala Lumpur sebanyak 1.426 syarikat. Dari dengan RTK yang pertama dari tahun 2019, kalau kita total itu ada di KBRI Kuala Lumpur ada sekitar 6.500 syarikat. Artinya mereka sudah lulus banyak syarikat. Nah, kami kembali lagi bahwa syarikat ini memang kita lakukan verifikasi. Sebagaimana sampaikan bahwa kita memastikan bahwa syarikat itu memang syarikat yang bukan abal-abal. Syarikat yang memang nanti kemungkinan di imigrasi Malaysia juga akan diluluskan sebagai majikan. Demikian, Cak. Oke. Sudah saya jelaskan, disampaikan Dan oleh... itu semua online loh ya. Ya, online. Ini online. Jadi majikan tuh nggak usah datang. Nggak usah. Datang dari kantornya aja. Jadi kalau bilang mau daftar susah, yang kantor masa nggak bisa daftar gitu? Lah iya, HRD loh. HRD masa nggak bisa daftar gitu ya? Jadi yang bilang susah itu kembali. Biasanya kita patut diduga dia itu calo. Wah susah ini. Kenapa harus kirim rekening koran apa itu nomor account? Kenapa harus kirim ke WSP? Lah kalau dia perusahaan benar pasti punya. Nah, itu kan tinggal scan saja toh Pak. Iya kan begitu. Kalau yang perusahaannya abal-abal ya susah Pak. Kenapa harus gitu? Dan itu tadi nanti diminta oleh Jim. Iya kan, itu kan sebetulnya kan tinggal mengcopy paste kan sebelumnya. Ya. Jadi ini untuk kembali, ini tujuannya semua untuk memastikan ya sampean itu nggak kena tipu sama calo-calo yang abal-abal itu. Itu saja tujuannya. Nggak ada itu mempersulit. Ngapain mempersulit? Gajinya mempersulit juga, gajinya nggak nambah kok, ngapain juga harus mempersulit gitu kan? Lah iya toh Pak. Nah iya, ngapain mempersulit? Emangnya kalau saya mempersulit terus gaji saya nambah kan enggak? Kalau dipermudah malah dapat amal ya Cak. Nah iya, tujuan kita itu mempermudah, nggak ada mempersulit. Oke, kita
lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, untuk di saat ini bagi sahabat-sahabat yang sedang proses paspor RTK yang terdahulu yang belum dapat ataupun yang di kedua ini, itu juga masih banyak yang bingung. Apakah majikan harus ikut gitu kan, dan apa saja nanti yang harus dibawa? Itu Pak, untuk yang hal ini. Ah, ini aja lah Pak, itu ya. Boleh. Terima kasih, Cak. Untuk ketika foto atau ambil gambar paspor di KBRI, sepatutnya majikan tidak wajib untuk datang. Yang wajib itu kan pekerjanya. Tapi kalau majikan mau mengantar silakan. Yang perlu dipersiapkan adalah satu. Sarah untuk kelengkapan penggantian paspor. Yang pertama ada paspor lamanya, gitu kan? Paspor lamanya atau dokumen lamanya langsung di copy, gitu kan? Yang berikutnya adalah membawa kontak kerja yang sudah kita sahkan, ada QR code-nya gitu ya. Yang berikutnya adalah mendownload aplikasi MCAS. Jadi ketika melakukan pembayaran memudahkan juga teman-teman ketika pada saat ambil gambar paspor di KBRI. Demikian, Cak. Oke, ini sedikit tambahan nih, Cak ya. Jadi ketentuan bahwa dia harus buat STO itu tetap berlaku. Ya, jadi udah ini nggak bisa juga langsung datang. Dia harus daftar Masih tetap sama. Masih tetap sama. Nah, sekarang ini gara-gara RTK, permohonan paspor ini meningkatnya luar biasa. Jadi sekarang ini udah di 600-an tuh. Yang RTK saja 200 lebih. 215 kan kemarin. Yang RTK saja itu udah di atas 200 ya. Belum paspor yang biasa. Nah, sekarang memang ada sedikit kelambatan untuk mendapatkan jadwal temu janji. Tetapi nggak usah khawatir, mulai tanggal 8 Juni nanti kita akan tambah kuotanya. Kita sudah minta Jakarta untuk mengirim tenaga tambahan. Ya, jadi ini kita percepat ya. Kita tahu sekarang ada kelambatan kira-kira 1 bulan, tetapi mulai bulan Juni akan kita percepat karena ada tambahan tenaga dari Jakarta sampai nanti RTK selesai. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang lambat, masih ada cukup waktu. Mungkin orang kemarin ada yang ribut, ini lambat, ini saya padahal RTK mau ditutup akhir Mei katanya gitu kan. Nggak benar itu. Itu juga mungkin ulah-ulah calon juga. Ya, jadi mau tutup cepat lewat saya, nanti saya percepat. Bohong. RTK itu sampai akhir tahun, nggak usah khawatir ya. Dan yang penting Anda sudah proses lah ya. Pasti nanti akan dipercepat ya. Mulai bulan Juni akan ditambah kuotanya untuk RTK bisa tambah dari 200 bisa 400 per hari itu. Untuk RTK saja ya, untuk RTK saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Berkaitan permohonan paspor baru, RTK di sistem Naker, apakah ada kadar bayaran yang harus dibayar oleh majikan beserta pembuat surat kontrak kerja untuk sektor formal? Karena hal ini di luaran sana masih banyak oknum yang memasang harga untuk proses pembuatan paspor baru. Ada yang bilang 2.000, 1.500, 1.000. Mohon diperjelas agar ini yang mempunyai permasalahan ini tuntas, gitu loh. Nah, silakan. Jadi gini, Cak. Untuk pembuatan kontrak kerjanya kami sudah sampaikan di awal dulu ketika pembukaan oleh Pak Dubes, sampai berulang kali kita sampaikan untuk kontrak kerja itu semuanya gratis. Formal ya. Nah, kontrak kerja itu percuma. Tak ada bayaran Yang formal juga gratis. yang formal gratis. Oke. Kontrak kerja semuanya gratis, Gratis. di kedutaan itu. Jadi semua permohonan online itu kita tidak ada bayaran apapun yang harus dibayarkan ke kedutaan. Ini harus disampaikan pada teman-teman. Kami ulangi lagi bahwa pembuatan kontrak kerja itu di kedutaan kami tidak memungut bayaran apapun. Kami itu gratis, percuma. Cuma untuk yang formal semuanya dilakukan oleh majikan. Permohonannya online semua. Demikian, Cak. Oke. Nah, untuk biaya paspor ini pun tidak ada perubahan. Kalau dia punya paspor yang lama tapi sudah mati katakan. Iya, masih itu ada. Masih ada. Makanya. Fisiknya masih ada, cuman udah habis masa berlakunya itu 110. Ya, 110 ya. Kemudian ada yang karena rusak, ada lama tapi udah sobek. Ya, misalkan halamannya kurang, kan ada tuh yang suka halamannya dikurang itu masuk di halamannya disobek, atau mungkin kena mesin cuci atau kena cuci, itu ada biayanya sendiri. Itu ada tuh resmi berapa sih, 200 apa berapa itu ya, 200 sekian. Lalu kalau paspornya hilang, ya ini juga biayanya berbeda. Tapi semua itu biaya resmi, nggak ada yang biaya-biaya yang sampai 1.000, 1.500 itu nggak ada. Ya, semua biayanya adalah biaya resmi dan itu sekarang dibayarkan
melalui aplikasi MCash. Ya, ini satu lagi ya, biar cepat, sebaiknya itu dari rumah sudah download MCash-nya itu, sudah diisi. Jadi datang langsung masuk. Tetapi banyak juga yang kesulitan barangkali ya untuk mendownload. Nah itu sebaiknya sebelum ngambil nomor antrian dia isi MCash dulu. Begitu isi MCash langsung ambil antrian langsung masuk ya. Nah ini yang juga ini banyak terjadi. Setiap hari saya hampir mendapatkan pengaduan. Ada yang ngisi MCash di sebelah. Padahal di dalam itu sudah ada. Ada dalam. Ngisi sebelah itu Pak, saya udah ngisi tapi isinya kok kurang gitu ya. Ada yang bayar download itu 30 ringgit. Paling murah tuh yang ini 30 ringgit. Ada yang 50 ringgit ya, ada yang 30 ringgit. Ada yang misalkan dia bikin paspor 110. Begitu masuk ke sini isinya cuma 90. Tambah lagi di bawah. Nah, dia harus tambah lagi gitu ya. Jadi ini juga penting ya. Jangan, kalau tidak bisa, sebaiknya mengisi sendiri, download sendiri, ya. Sebaiknya. Tapi kalau ada kesulitan, jangan yang di luar sana. Jangan minta tolong yang ada di bawah-bawah, pokok itu jangan. Masuk saja ke KBRI, di situ ada petugas bantuan MCash. Jadi nggak ada yang ketipu kalau di situ, ya. Jadi ini tolong juga. Ini masih ada loh, Cak. Enggak, banyak itu. Sampean ngapain? Saya bilang sampean ngapain sebelah, saya nggak tahu Pak. Tadi di sana di sebelah ditarik-tarik mau diisiin ya. Masa download aja bayar 30 ringgit? Itu paling murah loh 30 ringgit. Iya, ada yang 50, 60 itu Iya. variabel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kebelakangan ini kan memang lagi FYP-nya toh Pak. Untuk pendaftaran RTK 2.0, apakah sejauh ini yang sudah diumumkan, apakah ada perubahan Pak? Nggak ada. Yang viral-viralkan di akhir bulan 5 ini toh? Nah, ini diperjelas. Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah saya konfirmasi langsung kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Pak Menteri, ini banyak berita katanya RTK akan berakhir akhir Mei. Nggak ada itu Pak Dubes. Itu tidak ada. RTK tetap berjalan sampai akhir tahun ini. Ya, jadi nggak usah percaya berita-berita itu ya, biasanya ulah-ulah calon juga. Ayo cepat nih daftar saya, nanti saya percepat kira-kira kan, itu modus-modus gitu lah ya. Ilmu pasar malam Gitu ya. Ayo nanti tunggu, ayo cepat-cepat ditutup nih. Nanti saya liwat saya cuma sehari jeda. Bohong, nggak usah percaya gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Yang kemarin-kemarin tanya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk peserta RTK yang di saat ini masih mempunyai paspor dan masih berlaku, tapi di dalam itu ada satu halaman yang sudah disobek. Nah, ini apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, ini masih kan berlaku tapi disobek. Ya, ini nanti yang kita khawatir nanti ini akan ditolak di JIM karena paspornya dianggap sudah rusak. Ya, halaman nggak lengkap. Ada halaman tidak lengkap. Jadi sebaiknya itu diganti saja, ya, diganti dengan paspor yang baru, ya. Dan jadi kalau mau ganti paspor baru, artinya nanti kembali majikan harus daftar, ya, harus daftar ke Naker ya. Naker online. Kembali, kenapa minta daftar? Supaya memastikan majikannya itu majikan yang benar, bukan majikan abal-abal ya. Ini yang kadang-kadang orang kita tuh salah mengerti. Pak, bikin ribet harus daftar segala. Loh, ini untuk kepentingan sampean loh ya. Jangan sampai kena tipu. Jadi itu semua untuk kepentingan warga Indonesia. Yang daftar itu majikan, bukan sampean gitu loh. Kenapa jadi sampean yang ribut gitu ya? Suruh aja majikan. Nah, ini juga salah nih, banyak yang salah nih Kang. Kita ini, warga kita ini selalu memposisikan dirinya sebagai pihak yang memerlukan. Ini seolah-olah majikan itu nggak perlu bekerja gitu ya. Kan ini sama-sama perlu ya. Ya, sama-sama perlu. Kalau syarikat nggak ada pekerjanya gimana? Ya nggak jalan. Ya nggak jalan kan. Jadi ini harus sama-sama. Jangan kita menganggap hanya kita yang memerlukan pekerjaan. Majikan juga perlu bekerja. Majikan buktinya kemarin kan ribut tuh, Malaysia banyak kekurangan tenaga kerja. Ya, sebelum ini kan ribut ya. Ya, jadi itu semua untuk memastikan supaya majikannya itu benar lah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Berkaitan surat kontrak kerja, khususnya yang bekerja di non-formal, di dalam surat kontrak kerja itu kan sudah tertuang kewajiban pekerja ini melakukan pekerjaan ini, ya kan? Kemudian jam kerja
sekian jam, kemudian setiap minggu mendapatkan cuti, kemudian gaji setiap tanggal ini misal. Nah, ketika majikan itu tidak sesuai dengan yang ditandatangani sebelumnya, pekerja tersebut bisa melakukan aduan ke bagian apa, Pak? Nah, itu juga banyak. Nah, ini anak ini yang bagian tukang ngadu-ngaduin. Silakan pekerja datang ke kedutaan, ke konter tenaga kerja, mengadukan apa menjadi permasalahannya. Kami akan melakukan tindak lanjut untuk penyelesaian terhadap aduan yang disampaikan oleh pekerja. Jadi teman-teman yang merasa katakanlah saya tidak bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, majikan mempekerjakan saya tidak sesuai dengan kontrak kerja, jangan suka-suka datang atau menghubungi hotline kami juga untuk melakukan laporan atau aduan terhadap permasalahan yang dialaminya. Gitu ya, Cak. Nah, Iya, ya. jadi satu lagi dalam kontrak kerja yang non formal ini itu juga ada ketentuan bahwa pekerja itu harus punya akses komunikasi. HP ini nggak boleh ditahan, ya, oleh majikannya. Ini kan Iya, meskipun hanya dibatasi jam berapa. ya, gitu bukan, kan. ya ini kan persoalannya. Saya tanya majikannya, kenapa kok nggak boleh? Lah itu Pak sambil masak, sambil main HP yang ditaruh di ini. Halo, sambil ngetrika gitu kan. Ini juga masalah ya. Jadi tolong sudah diberikan akses HP, tetapi bukan berarti lagi masak lalu dia bikin selfie, bikin status, oh ini saya sedang masak ini. Nah, ini kan bikinnya jadi masalah. Ini yang bikin majikan jadi marah ya. Lagi masak aja masakannya dibuat status atau dibuat selfie. Saya sedang masak tempe goreng. Nah, ini yang bikin masalah gitu. Tetapi karena ada akses komunikasi, pekerja juga boleh melaporkan ke KBRI atau ke agennya, karena ke agennya mengadukan itu. Nah ini saya sering mendapat keluhan dari majikan-majikan. Ini pekerja kita ini sambil kerja sambil main HP terus ya, buat status terus, apa status, lagi nyuci piring ya, TikTok, Pak. lagi TikTok, lagi nyuci piring, TikTok ada oleh saya ya. Ini kan jadi kacau ya. Jadi majikannya kan jadi marah ya. Kerja yang baik ya. Jangan sambil main HP mungkin di jam istirahat ya, lagi makan siang atau mungkin setelah selesai. Dan semua pengaduan boleh disampaikan ke KBRI atau kepada agennya ya, tetapi kita juga saya himbau, saya minta pekerja kita pun harus tahu diri. Kalau boleh pegang HP ya jangan main HP sambil masak atau sambil nyuci piring, sambil nyetrika sambil halo, setrikanya gosong kan, sambil halo ya gosong ya, atau sambil live sambil ini ya gosong ya, majikannya marah gitu kan begitu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk di permohonan RTK berkaitan paspor, Pak ya, itu banyak yang mengatakan majikannya nggak dapat panggilan, ya toh. Di situ yang sering terjadi di dalam sistem, apa penyebab utama majikan itu gagal, Pak? Maksudnya yang nggak sukses gitu loh. Nah ini sebetulnya setiap kalau dianggap gagal itu pasti ada syarat yang kurang. Biasanya ada syarat yang kurang. Ya, atau dia tidak mau syarat itu ya tadi rekeningnya cuma Rp50, Rp70. Tapi semua yang gagal itu akan ada catatannya, akan diberitahu kenapa dia belum disetujui ya, itu ada catatannya ya. Tapi mungkin kalau Pak Erga ada namain Boleh. dari kasus-kasus yang ini ya, yang Kami tambahkan, jadi beberapa kasus yang kami belum katakanlah tunda atau reject katakanlah permohonan itu ada beberapa yang memang belum dilengkapi. Jadi kepada semua majikan, kan majikan itu punya admin, punya username. Di sistem itu akan ada catatan apa alasan penolakannya, apakah KWSP-nya belum diupload, apa identitasnya majikan belum diupload, atau memang penyata bank statement-nya belum diupload gitu ya, atau surat jaminannya belum diupload, itu akan ada keterangannya. Jadi kepada para majikan gitu ya, untuk dapat segera memperbaiki dan mengupload ulang dokumen tersebut. Itu untuk di bagian pendaftaran. Ketika kontrak kerja, beberapa hal yang kami katakanlah kita reject, ada dokumen yang memang belum ditandatangani oleh majikan. Tentunya pasti kami tolak gitu kan. Tapi kami akan memberikan catatan juga di sistem. Di sistem itu akan ada catatan majikan belum tanda tangan kontrak kerja. Silakan diupload ulang jika sudah dilengkapi. Dan kami mungkin sampaikan pada kesempatan ini biar teman-teman paham bahwa di KBRI Kuala Lumpur ini kontrak kerja RTK ya sejak dibuka dari akhir Februari ya kalau tidak salah, sampai sekarang kami sudah luluskan sebanyak 13.474
kontrak kerja. Dan total di Semenanjung Malaysia dengan KJRI Penang dengan KJRI Johor Bahru di angka 17.000 lebih kontrak kerja. Artinya sudah cukup banyak yang kita luluskan. Jadi bagi teman-teman majikan harus juga memastikan nih username dan passwordnya itu memang majikan yang pegang, bukan orang lain. Karena beberapa kasus pernah datang majikan datang ke KBRI, ke kedutaan lalu menanyakan, "Pak, username kami kok tidak bisa lagi digunakan, password kami ketika membuka sistem." Saya tanya, apakah ada staf atau orang lain yang mengetahui? Oh iya Pak, staf saya yang dulu gunakan tetapi sudah tidak lagi kerja di situ. Nah ini jadi masalah kemudian juga nih. Jadi beberapa memang ada beberapa stafnya yang katakanlah stafnya atau orang lain yang menggunakan username password tersebut. Jadi ketika majikan masuk tidak bisa lagi memantau apa sih update-nya daripada permohonan yang dilakukan, baik itu permohonan kontrak kerjanya ataupun tidak. Jadi kami pesan kepada majikan, username password memang harus dipegang oleh majikan. Jangan diberikan lagi kepada orang lain atau pihak lain yang memang tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika pekerja menanyakan, "Pak, prosesnya sudah sampai mana?" Majikan pun tidak tahu. Yang tahu adalah Pak, staf saya. Nah, stafnya udah kabur. Ini ada 2 kasus yang sudah kita terima di kedutaan. Ini kami pesan bahwa username itu hanya dipegang oleh majikan. Jangan diberikan kepada pihak lain. Demikian. Oke. Tapi sederhananya, kalau ada yang menanyakan, karena saya juga sering mendapatkan ini, datang saja ke KBRI. "Pak, ini kok punya saya sudah sekian lama, sudah sebulan belum di-approve," gitu ya. Nah, sebagai standar, approve atau pengesahan kontrak kerja itu memakan waktu sekarang di berapa? 5 hari? 5 hari, Pak. 5 hari. Sebelumnya 3 hari. Sebelumnya 3 hari harus selesai. Tetapi sekarang ini permintaannya luar biasa banyak nih, ya. Jadi meningkatnya tinggi sehingga kita memerlukan waktu lebih banyak. Sekarang saja yang belum di-approve itu ada 4.000, Pak. Ya. 4.000 yang menunggu di-approve, ya. Jadi sekarang ini 5 hari, ya. Tapi kalau sudah katakanlah lebih dari 1 minggu belum ada jawaban dari KBRI, silakan datang saja atau bisa menghubungi hotline. Kenapa kok kontrak kerja pekerja saya belum di-approve? Nah, ini boleh datang. Tapi 1 minggu lah ya, 1 minggu kira-kira itu boleh ditanyakan kembali ada kekurangan apa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk PMI yang di saat ini mempunyai double data, karena ini itu bukan asing lagi. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang dulunya seharusnya belum cukup umur, tapi sudah dirubah oleh oknum-oknum lah. Nah, untuk menangani hal ini, apabila seseorang itu ingin mendaftar paspor di program RTK, itu apakah mengikut data yang sedia ada, dalam artian yang KTP di kampung halaman, atau mengikut data yang sebelumnya, Pak? Coba disampaikan itu. Ya, jadi kalau kita sudah bikin paspor, ya, dengan data katakanlah nama Mukidi, tanggal lahir tahun 1980 misalkan, ya. Ternyata namanya sebenarnya bukan Mukidi tapi Mukio katakanlah, ya. Atau tanggal lahir tahun lahirnya bukan 80 tapi 85. Nah, kalau kita merubah data ini data ini harus dirubah di imigrasi, ya, sistemnya dirubah. Nah, biasanya ini akan menjadi kita itu perubahan data bisa disetujui, bisa tidak disetujui. Kalau perbedaannya itu terlalu jauh, ya, misalkan dari namanya Mukidi, Pak, nama saya bukan Mukidi, saya mau ganti Bambang, nah ini susah. Tapi kalau yang dia salah ketik Mukidi pakai I, tetapi yang satu Mukidi pakai Y gitu, itu masih bisa disetujui biasanya. Tetapi kalau sudah sama sekali berbeda, itu Jakarta akan menolak, ya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi jangan merubah data di paspor, ya. Nah, yang lebih celaka lagi, Pak, banyak juga beberapa kita ketemukan, Pak, nama saya di permit namanya Bambang. Sebetulnya yang ini bukan Bambang, Pak. Kita mau diganti namanya gitu, diperbaiki. Kalau nama di paspor diperbaiki, sementara nama di permitnya itu nama yang Bambang katakanlah, maka permitnya otomatis akan di-cancel. Auto terbatal, Pak. Auto batal gitu ya. Auto terbatal. Nah ini juga ya, ini saya juga heran ya. Ya kalau bikin paspor sebelum diterima itu dibaca dulu ini datanya udah bener belum sih gitu loh. Jangan sudah sampai sini baru tahu kalau datanya salah. Ya. Nah ini bisa mengajukan koreksi data tetapi belum tentu disetujui.
kalau data itu bedanya terlalu jauh. Kalau kurang satu huruf atau itu tadi I jadi Y gitu ya. Ini kadang-kadang masih disetujui oleh Jakarta. Memang waktunya agak lama. Biasanya itu bisa 2 mingguan tuh, Cak. Tapi kalau datanya udah sama sekali berbeda, dari nama Mukidi mau diganti Bambang, udah pasti ditolak itu. Oh, jadi jalan paling aman untuk sahabat-sahabat yang nama-nama sudah problem ini dan di saat ini memegang permit, ya diem-diem lanjut Udah, itu aja ya. lanjut itu aja. Nah, nggak usah diusik lagi. Udah sih. Nah, ini kemarin tempo hari berapa tahun yang lalu, 2, 3 atau 4 tahun yang lalu ada masalah di Hong Kong. Jadi nama permitnya, pengajuan perpanjangan permitnya pakai data yang baru yang sudah dikoreksi, malah jadi masalah, dianggap pemalsuan. Iya Pak, double data Pak. Double data, malah ada yang di penjara. Jadi ya kalau sudah terlanjur sarah ya sudah lah ya. Tapi nanti kalau sudah nggak kerja baru diperbaiki lagi gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 14. Siapa yang harus menanggung biaya pembuatan surat kontrak kerja, khususnya di sektor non-formal? Karena ini di luaran itu ribut, Pak. Saya mau sambung paspor yang sektor-sektor non-formal loh. Tapi KBRI minta surat kontrak kerja, dan itu dipotong oleh majikannya, Pak. Itu apa yang bisa dilakukan oleh pekerja tersebut, Pak, agar tidak dipotong? Nah, coba disampaikan. Nah, ini bagian potong-memotong. Yang pertama, saya ulangi lagi bahwa semua pembuatan kontrak kerja di KBRI itu KBRI tidak memungut bayaran. Artinya semuanya gratis. Semua pembuatan pengesahan kontrak kerja dari kedutaan atau dari KJRI itu semuanya gratis. Tidak ada biaya. Itu yang pertama kita harus tekankan. Kedua, jika ada memang sepatutnya sebenarnya majikan semua yang harus membiayai ketika ada pengurusan apapun berkaitan dengan non formal. Jadi agensi yang akan melakukan pengurusan, tidak melalui yang dilantik atau yang ditunjuk oleh majikan. Semuanya adalah diurus oleh agensi yang memang terdaftar juga di JTKSM yang memiliki license, termasuk juga yang sudah terdaftar di KBRI melalui si permit. Gitu, Cak. Ya, ini mungkin pertanyaannya termasuk menyangkut biaya agent kali ya. Biaya agent. Jadi prinsipnya ya, untuk pekerja non formal atau domestik lah gampangnya ya, itu seluruh biaya itu harus ditanggung oleh majikan, prinsip, termasuk biaya agent. Ya, jadi kan begini, misalkan yang perpanjangan ini kan dulu langsung, sekarang harus pakai agent karena MOU itu. Nah, kalaupun ada biaya agent itu juga ditanggung oleh majikan ya, dan itu sudah menjadi kesepakatan dalam MOU ya. Ini sebetulnya juga berlaku di Filipina juga sama, lewat agent ya, lewat agent. Kenapa lewat agent? Ini untuk memudahkan atau memastikan kalau ada apa-apa itu ada yang tanggung jawab, termasuk gaji nggak dibayar. Nah, itu agentnya nanti kita minta tanggung jawab tuh. Ini nggak dibayar, sampai urus tuh sama majikannya gitu ya. Ini tanggung jawab maksudnya itu. Jadi nggak usah khawatir, PMI itu nggak usah khawatir karena yang bayar itu majikan. Kalau ada majikan yang potong, silahkan laporkan, kan gitu saja. Oke, sudah jelas toh. Semua biaya ditanggung oleh majikan. Apabila ada nggak puas hati, lapor. Itu aja. Oke, simple. Oke, kita lanjut. Untuk hal ini kan RTK 2.0 kan diperpanjang Pak tahun kemarin kan, sampai akhir ini kan. Nah, itu banyak yang beranggapan bahwasannya yang masuk di tahun 2023 itu bisa ngikuti RTK karena mereka pastinya yang masuk secara tidak resmi kan. Nah, itu apakah diperbolehkan, Pak? Ya, jadi untuk RTK itu ketentuannya adalah mereka atau pekerja yang masuk ke Malaysia secara ilegal lah gampangnya gitu ya, sebelum 31 Desember 2022 ya, sebelum ya. Jadi kalau yang masuk ke Malaysia itu sebagai apa? Pelancong ya. Terus melencong. Melencong, pelancong menjadi pelenceng gitu ya. Setelah tahun 2022 itu tidak boleh. Ya. Dan ini juga peringatan ya buat teman-teman, jangan datang ke Malaysia ini kalau
tidak sesuai prosedur. Ini mungkin teman-teman ya pekerja tidak banyak baca berita. Sekarang ini lagi rame di Malaysia, ya di Malaysia banyak tuh berita-berita, banyak pekerja dari negara lain, ya dari negara lain yang sampai sini itu tidak dapat pekerjaan. Iya, banyak. Ada berita-beritanya rame. Jadi mereka sudah bayar dari negara asalnya sampai sini nggak ada pekerjaan. Karena sekarang ini mungkin juga Malaysia sudah mencukupi lah kebutuhan tenaga Untuk kerja kuota yang untuk sebelumnya. Jadi sekarang ini sedang banyak di berita ya, pekerja-pekerja dari beberapa negara sampai sini sudah bayar mahal-mahal. Saya baca di koran itu bayarnya kalau di rupiah kira-kira 39 juta rupiah tuh. Wow. Ya. Sampai sini nggak ada kerjaan. Ada yang kerja asal-asalan hanya untuk sekedar bisa makan. Karena di sini nggak ada pekerjaan, nggak ada gaji, ya mereka kerja serabutan. Nah, jadi tolong diingatkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudaranya, jangan masuk ke Malaysia, ya. Lalu di sini menjadi pekerja kosongan. Pertama, sekarang ini tidak gampang cari kerja, banyak yang nganggur di yang pekerja asing. Yang kedua ini saya sudah dikasih tahu juga oleh pihak kerajaan Malaysia, Cak. Sekarang ini JIM itu akan menggiatkan penegakan hukum bagi parti-parti yang kosong. Operasi lah intinya. Operasi lah, akan banyak melakukan operasi. Itu kalau dilihat di koran-koran banyak tuh. Yang kemarin ada berapa, 78 apa itu WNI itu kena ada perempuan ada 20 atau berapa gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan, kasih tahu teman-temannya, kasih tahu saudara-saudaranya, jangan masuk atau bekerja di Malaysia dengan melanggar aturan, dengan kosongan. Karena satu, di sini belum tentu dapat kerja. Kedua, akan banyak operasi, ini udah pasti ya. Jadi tolong ya, tolong disampaikanlah kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kalau mau kerja itu ikuti aturan, dan kalau ngikuti aturan itu justru jauh lebih Murah dan aman, terjamin. Ya. Kalau sampean kerja non formal itu udah nggak ngeluarin biaya. Kalau kerja di kilang elektronik katanya, itu nggak ada biayanya. Nggak ada. Kerja di kebun sawit nggak ada biayanya. Ya. Kalau konstruksi masih ada, tetapi itu pun murah. Tapi yang penting kan ada kepastian, ada jaminan. Sampai sini dapat kerja, sampai sini dilindungi, hak-haknya dilindungi, nggak mungkin nggak dibayar dan lain-lain. Jadi tolong disampaikan bahwa kerja ikut jalur yang benar itu akan lebih murah, lebih aman, dan lebih pasti. Ya, jadi kalau itu lebih ini, lu ngapain juga gitu ya, harus lalu jalan-jalan yang kosong, yang belum tentu dapat kerjaan, bisa juga dia kena tangkap, ataupun kalau dia dapat kerjaan, maka gajinya tidak sesuai. Plus bayar juga kan. Nah, yang lagi parah itu ketika kosong sakit. Banyak nih, begitu kosong sakit nggak ada biaya. Nah itu Pak, ya Banyak tuh. perlu ditekankan sekali. Kosong sakit atau lagi kerja ada kecelakaan. Siapa yang bayar? Siapa yang mau bayar gitu kan? Siapa yang bayar? Banyak itu saya dapat pengaduan, Pak ini sakit tuh. Loh, ini asuransi nggak ada asuransi karena kosong. Biayanya sampai puluhan ribu tuh. Iya Pak, memang. Sampai puluhan ribu. Ini tolong diperhatikan ya. Kalau Anda kerja benar, itu kan ada asuransi, ada perkeso. Kalau sakit ada asuransinya, kalau kecelakaan kerja ada perkesonya, ya. Kalau misalkan ya amit-amit ya. Kalau misalkan ada apa sampai meninggal, itu semua kan ada santunannya, diuruskan biaya pulang dan lain-lain. Jadi kerja secara legal ya, itu jauh lebih murah, lebih aman ya, lebih terjamin ya. Kalau ada resiko sakit dan lain-lain itu pun ada jaminannya ya. Jadi saya juga heran biasanya kenapa sih mereka itu pilih kerja yang kosongan gitu. Iya kadang gimana Pak ya, kadang orang itu dari faktor pendidikan, ya toh. Pasti Pak Dubes juga sering menemui kan gini, Pak gini, kenapa? Saya nggak tahu. Nah itu adalah kata ajibat mereka. Saya nggak tahu Pak itu. Bukan gitu ngomongnya. Gitu. Saya orang bodoh Pak. Nah itu sama juga kurang lebih. Kasih tahu. Saya
saya orang bodoh Pak. Lah ini terus. Terus pokoknya closingnya ke situ Pak. Itu yang Paling sering tuh. Ya, saya kan orang bodoh Pak, saya nggak ngerti gitu ya. Selalu begitu ya. Tapi ini ya, tolong disampaikan sekali lagi. Kerja melalui jalur yang benar itu lebih murah, lebih aman, ya, lebih terjamin. Mungkin perlu waktu. Perlu waktu kan, nggak, karena ada prosesnya. Nunggu kuota dan lain. Tapi kan nggak apa-apa nunggu waktu daripada sampai sini terus ciloko. Kan mana Anda perlu cepat tapi ciloko, apa lambat dikit tapi aman, terjamin. Ya kan itu pilihannya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa tujuan utama KBRI mewajibkan untuk mempunyai surat kontrak kerja bagi PMI di sektor non formal? Itu kan sudah wajib Pak. Nah, Ya. tujuan utamanya apa? Ini closing. Jadi begini ya, kontrak kerja itu di situ kalau dibaca secara rinci, itu di situ ada yang namanya hak-hak pekerja, ada kewajiban majikan, ada kewajiban agensi. Jadi semua kontrak kerja itu dibuat sedetil mungkin. Tujuannya cuma satu, melindungi pekerja kita, memastikan kesejahteraan pekerja kita. Karena apa? Karena saya sering sekali mendapatkan pengaduan, Pak, saya kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Pak, saya kerja dari Senin sampai Minggu, nggak ada istirahat, ya. Jadi, ya macam-macam. Pak, saya kerjanya mulai dari masak, cuci piring, cuci kereta, macam-macam. Pak, saya dipekerjakan di rumah majikan. Tapi setelah itu juga di rumah anaknya. Pindah lagi. Ada dari rumah majikan terus suruh jaga kedai. Itu banyak sekali. Nah, kontrak kerja ini satu, tujuannya untuk memastikan hak-haknya. Jelas. Yang kedua, untuk melindungi jangan sampai pekerja kita ini bebannya berlebihan, ya. Dan yang lebih penting lagi, ini untuk memberikan kepastian hukum, ya. Jadi kalau ada apa-apa, itu ini kontrak kerjanya. Ya sudah tertuang kan? Sudah ditandatangani 2 orang. Nah, ini banyak sekali terjadi ini ya. Ada orang kerja kosongan, ya, nggak digaji 5 tahun. Bahkan ada yang 19 tahun loh ya. Saya lagi tangani nih, 19 tahun nggak digaji. Iya, kemarin saya pun sumpah yang 9 tahun itu. Nah, 9 tahun katakan, 9 tahun nggak dibayar. Majikannya bisa bilang, loh, mana buktinya kalau sampean kerja sama saya? Mana buktinya saya harus bayar 1.500 atau 1.300? Kan nggak ada kontrak kerjanya. Karena kalau pergi ke pengadilan itu akan menanyakan mana kontrak kerjanya. Nah, kalau nggak ada kontrak kerjanya, susah. Kalah dan tidak terbela, Pak. Tidak terbela. Dan yang ini saya juga prihatin lah ya. Ada beberapa kasus yang kita tangani. Nggak dibayar sampai 7 tahun. Pergi pengadilan. Di pengadilan, kenapa saya harus bayar? Kan saya sudah kasih makan. Kan saya sudah kasih tempat tinggal. Mana buktinya dia pekerja saya? Mana buktinya dia kerja sama saya? Kalau kita bicara mana buktinya kerja sama, ya kan kontrak kerja sebagai bukti. Ada hitam putih. Ada hitam putih. Nah, ini kenapa kontrak kerja itu penting? Ya, penting. Ini untuk melindungi teman-teman. Ya, untuk melindungi teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa itu gampang penyelesaiannya. Oleh sebab itu, bagi mereka-mereka yang kosongan atau yang belum ada permit, sekarang justru waktunya untuk minta kepada majikannya untuk ikut rekalibrasi. Majikan pasti mau. Kalau bilang nggak mau, ya sudah, ya mas, kalau gitu saya mau keluar aja. Majikan nyari pekerja baru, sekarang bayar 15.000. Iya, lagi mahal kalau mengambil. Kalau dia ngambil yang baru, kalau majikan ngambil yang baru, jauh lebih mahal, mungkin juga lebih lama dan belum tentu dapat. Karena bisa saja tidak diluluskan oleh KSM. Iya, Indonesia. Jadi kalau ini penting. Kalau ada teman-teman yang pekerja non formal, ya, terutama yang non formal, itu tidak ada kontrak kerjanya, tidak ada permitnya, sekarang minta ke majikannya, Pak, majikan, saya mau ikut rekalibrasi. Kalau tidak ikut rekalibrasi, saya mau pindah. Nggak apa-apa. Saya mau pindah. Dia nggak bisa melaporkan ke gym karena kan nggak ada kontrak kerjanya. Dia tidak bisa membatalkan permitnya. Oh iya. Ya.
Jadi sekarang ini justru paling bagus ya, paling bagus ini ya. Kalau ada yang tidak ada permit ya, yang non formal, yang kerja rumah ya, kerja rumah. Sekarang waktunya untuk minta. Kalau nggak majikan nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau, saya mau cari majikan. Banyak kok di luar sana yang memerlukan saya. Kalau dia majikan ngambil baru, bayar 15.000. Dan belum pasti cocok. Belum pasti cocok. Belum pasti cocok. Jadi ini sebetulnya kesempatan yang bagus ya. Ini tolong digunakan ya. Ini kan ada organisasi yang khusus rumah tangga tuh kayak apa? Pertimik. Ya. Ini harus dimanfaatkan. Menghimbau anggotanya atau PRT ya, asisten ART yang tidak ada permitnya minta ke majikannya untuk ikut rekalibrasi. Ini kesempatan ya. Kalau nggak mau, saya mau keluar saja. Pasti majikannya takut. Dia nyari lagi lebih mahal, belum tentu cocok. Nah ini ya, ya mungkin agak memprovokasi, tapi ini kan untuk kebaikan. Dan harus juga diketahui, majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja kosongan, itu juga melanggar undang-undang loh, Cak. Iya. Melanggar undang-undang imigrasi Malaysia loh. Ya udah, kalau nggak mau itu saya laporkan, majikan kena juga gitu loh. Tetapi majikan ini sekarang ini takut kalau pekerjanya keluar, karena ngambil lagi mahal, ya mungkin perlu waktu dan belum tentu cocok. Nah ini ya, tolong diingat-ingat. Ini penting ya untuk menggunakan masa rekalibrasi 2.0 ini digunakan oleh teman-teman semua ya. Jangan sampai lagi ada kerja kosongan ya. Minta ke majikannya untuk diuruskan. Kalau nggak diuruskan lebih baik yang PRT lebih baik nggak usah lah ya. Cari aja. Banyak kok yang nyari yang PRT itu. Kalau mereka nggak mau ya sudah, kalau nggak mau kan berarti dia bukan majikan yang bertanggung jawab. Bisa nanti yang akan datang nggak dibayar. Nah, nanti nggak dibayar itu kan. Banyak loh ini yang nggak dibayar tuh banyak sekali loh. Bener. Ya di shelter itu sekarang ada berapa? 120-an ya. 120 atau lebih itu. Dengan berbagai macam masalah dan mayoritas gajinya nggak dibayar. Itu Cak.